Halo guys, salam sehat dimanapun kalian berada. Di video kali ini kita akan membahas mengenai mengulas kekuatan 4 lawan tersisa Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, partai hidup mati demi wujudkan mimpi. Timnas Indonesia masih memiliki 4 lawan yang harus dihadapi pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keempat lawan tersebut bakal menjadi penentu nasib skuad Garuda untuk merebut tiket ke fase berikutnya. Saat ini, posisi Timnas Indonesia masih cukup kompetitif dalam persaingan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berbekal 6 poin dari 6 pertandingan, anak asuh Shin Tae-yong tersebut menempati peringkat ketiga klasemen sementara. Skuad Garuda memang memiliki jumlah poin yang setara dengan 3 negara di bawahnya, yakni Arab Saudi, Bahrain, dan China. Namun, Timnas Indonesia unggul selisih gol dan berhak menempati posisi ketiga klasemen. Nasib Timnas Indonesia akan ditentukan menghadapi 4 lawan tersisa di grup C. Dari keempat pertandingan penentu ini, Rizky Ridho dan kawan-kawan bakal berjuang mewujudkan mimpi menembus Piala Dunia 2026. 1. Australia. Pertandingan terdekat Timnas Indonesia di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bakal melawan Timnas Australia. Duel ini akan berlangsung di Sydney Football Stadium pada tanggal 20 Maret tahun 2025. Sebelumnya, skuad Garuda sempat berhasil menahan Socherus tanpa gol pada pertemuan pertama di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, tanggal 10 September tahun 2024. Kini, skuad Merah Putih harus berhati-hati saat bermain di markas Australia. Pasalnya, kubu lawan juga memiliki ambisi untuk bangkit setelah melewati 3 pertandingan beruntun dengan hasil imbang. Saat ini, Australia berada di peringkat kedua dengan koleksi 7 poin dari 6 laga. Jika saja berhasil membawa pulang 1 poin, peluang skuad Merah Putih untuk melaju ke Piala Dunia 2026 bisa semakin terbuka. 2. Bahrain. Setelah melawan Australia, Timnas Indonesia akan kembali ke Jakarta untuk menjamu Bahrain. Menurut jadwal, partai ini bakal berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, pada tanggal 25 Maret tahun 2025. Bahrain tentu akan menjadi lawan yang paling harus ditumbangkan skuad Garuda pada fase ini. Timnas Indonesia sempat mengalami nasib pahit setelah kemenangan mereka dirampok gol kontroversial Bahrain pada pertemuan pertama. Dibandingkan seluruh peserta di grup C, Bahrain tentu jadi lawan yang paling memiliki nilai emosional bagi supporter. Tentu saja, ambisi mempersembahkan 3 poin bakal jadi target yang diusung Rizky Ridho dan kawan-kawan. Sejak menang atas Australia pada laga pertama, tren Bahrain memang tak begitu mentereng. Pada 5 laga berikutnya, mereka hanya bisa meraih 3 hasil imbang dan 2 kali kekalahan. 3. China. Setelah fase Maret tahun 2025 berakhir, Timnas Indonesia dijadwalkan bakal menghadapi China pada medio tanggal 5 Juni tahun 2025. Ini menjadi pertandingan ke-9 bagi skuad Merah Putih untuk bersaing menuju Piala Dunia 2026. Jika mengacu pada hasil putaran pertama, skuad Garuda memang tak begitu buruk dibandingkan The Dragons. Hanya saja, Timnas Indonesia kalah efektivitas dalam menciptakan dan memaksimalkan peluang ketika bertanding di kandang lawan. Duel kali ini juga bakal menjadi momen penentu kelolosan anak asuh Shin Tae-yong. Apabila berhasil mengamankan 3 poin, kans untuk merebut tiket ke Piala Dunia 2026 bisa tetap terjaga, baik melalui putaran ketiga maupun putaran keempat. Yang perlu menjadi catatan, China saat ini menjadi juru kunci di grup C. Meski sama-sama mengoleksi 6 poin dari 6 laga dengan Indonesia, mereka kalah selisih gol dan harus berada di dasar klasemen. 4. Jepang. Tak bisa dimungkiri,
Jepang adalah lawan yang paling berat pada pertandingan terakhir grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda sudah merasakan kedikdayaan Samurai Biru saat digempur 0-4 pada pertemuan pertama. Padahal, ketika itu timnas Indonesia bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertemuan kedua ini nantinya bakal berlangsung di markas timnas Jepang. Menurut jadwal, duel kedua tim akan berlangsung pada tanggal 10 Juni tahun 2025 sekaligus jadi partai terakhir skuad Garuda. Anak asuh Hajime Moriyasu tersebut tampaknya masih jadi lawan yang sulit diimbangi oleh Indonesia. Apalagi, mereka sudah membuktikan keganasannya pada 6 pertandingan pertama. Jepang sukses menang 5 kali dan 1 kali meraih imbang. Produktivitas golnya juga sangat mentereng karena sudah menghasilkan 22 gol. Ini menjadi catatan tertinggi, tak hanya di grup C tetapi juga di seluruh peserta putaran ketiga. Jumlah kebobolannya juga sangat minim karena baru kemasukan 2 gol saja.